Seperti yang udah pernah gue jelasin di video sebelumnya, jadi gue tahun ini lagi start buat baca 1 buku per bulan. 1 aja. Nah, sebelum gue jelasin ke kalian gimana caranya gue bisa bangun habit kayak gitu, gue jelasin dulu alasannya kenapa. Jadi sebelum gue start syuting video ini, gue udah research dulu tentang tingkat literasi atau minat membaca masyarakat Indonesia. Datanya gampang banget didapet kok, tinggal di googling aja. Buat baca hasil researchnya, gue rasa gue bakal butuh handphone buat baca karena panjang datanya. Jadi berdasarkan data UNESCO pada 2016, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang benar-benar rajin membaca. Wow. Terus minat baca Indonesia berada di peringkat 60, hanya 1 tingkat di atas Botswana, salah satu negara di Afrika yang berada di peringkat 61. Artinya dari 61 negara itu, Indonesia berada di peringkat 60. Jujur gue dulu juga pasti termasuk di angka 0,001% itu. Jadi itu guys, alasan terbesarnya kenapa gue start habit baca buku. Gue juga dulu waktu pertama kali baca buku sampai habis, mungkin sekitar di umur 18 atau 19 tahun, menjelang 20 tahun gitulah. Tapi porsinya tuh masih kecil banget karena 1 buku 1 tahun dan bukunya tipis pula. Selain dari 1 buku itu, gue juga ada baca buku lain sih, buku kuliah atau buku sekolah gitu. Karena ya itu juga karena ada ujian atau enggak ada tugas, makanya gue baca. Kalau enggak ya gue juga gak bakal baca. Karena gue dulu males banget baca buku, kayak no. Dulu gue tuh tipenya kalau bisa nunggu filmnya keluar aja dibanding baca bukunya. Karena gue males banget baca buku. Padahal mungkin buku-buku ilmu gitu kagak ada filmnya padahal. Oke, sekarang kita masuk ke tips gimana caranya gue bangun habit baca buku. Tips yang pertama adalah beli bukunya. Nah, ini kurang lebih prinsipnya sama kayak cerita yang gue pernah dengar dari orang yang mau nge-gym. Dia sengaja ambil membership 1 tahun, bayarnya dengan harga yang lebih mahal, tapi dia mau gak mau harus ke gym karena dia udah bayar, kalau nggak rugi. Sama juga kayak waktu gue bangun habit baca buku. Jadi gue beli bukunya, apalagi kalau misalnya buku-buku impor gitu yang bahasa Inggris itu lebih mahal. Tapi mau gak mau gue harus baca karena gue udah beli dan gue gak mau rugi, jadi gue harus dapet sesuatu dari bukunya. Nah, mungkin pas di awal-awal ini kedengerannya kayak memaksakan diri untuk baca, tapi tenang aja guys, kalau misalnya udah kebiasa, udah enjoy sama kegiatannya, kalian pasti bakal nikmatin itu dan belinya bukan karena terpaksa. Kayak orang gym tadi, kalau misalnya dia udah suka nge-gym, udah rutin, udah senang sama gym, pasti nextnya dia akan bayar bukan karena untuk memaksakan diri, tapi karena dia suka ngelakuin itu. Tips yang kedua adalah bacanya buku bukan PDF. Nah, gue tahu ini tergantung preference sih, tapi gue pernah coba baca pakai PDF dan menurut gue cukup ke distract sama notif-notif yang muncul. Kayak misalkan lagi baca, tiba-tiba ada notif dari WA, dari aplikasi lain, atau dari Instagram, dan akhirnya gue mengklik notifikasi itu. Apalagi kalau yang notif-notif yang bikin penasaran. Emangnya apa yang bikin penasaran? Terus juga kalau misalnya baca buku kayak di HP atau di laptop atau di device lainnya, gue merasa lebih capek mata karena mesti liatin layar terus. Tapi kalau misalnya baca buku lebih mending karena liatinnya buku. Mungkin kalian berpikir ya tinggal di airplane mode aja, beres deh, nggak ada notifikasi yang masuk. Tapi menurut gue jadi lebih ribet aja buat baca buku. Kayak misalnya gue mesti buka aplikasinya, cari file PDF-nya, terus di airplane mode, terus di adjust brightness-nya. Ya, dan akibatnya bikin gue jadi makin males buat baca buku karena ribet banget. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa baca e-book, entah itu di HP atau di tablet lainnya atau di device lainnya, gak apa-apa, lanjutin aja. Karena yang terpenting bukan toolsnya, tapi kalian bisa dapat sesuatu dari bukunya. Jadi tools itu preference aja sih. Next adalah baca buku yang kalian tertarik sama isinya. Gue dulu pernah beli buku fiksi, bukunya menang Pulitzer Award. Itu penghargaan yang tinggi sih buat sebuah buku. Kalau dia bisa menang penghargaan itu, pasti bisa dibilang buku itu bagus karena itu penghargaan yang nggak semua penulis pengarang buku bisa dapetin. Jadi gue beli buku itu karena menang award itu. Terus pas gue baca, bahkan kayak cuma di awal-awal doang gue akhirnya udah nyerah bacanya karena buku itu buku fiksi. Karena sambil baca buku fiksi gue juga mesti sambil berimajinasi kayak scene-nya kayak gimana, adegannya kayak apa. Terus akhirnya karena saking bagusnya imajinasinya, gue sampai ketiduran biasanya baca buku itu. Nah, sejak saat itu gue sadar kalau misalnya gue nggak gitu cocok sama baca buku fiksi, karena sambil baca gue mesti sambil berandai-andai kayak gitu. Sekarang gue lagi suka banget baca buku kayak self development atau productivity kayak gitu, karena gue bisa berpikir dan merefleksikan itu ke kehidupan gue sehari-hari. Kayak misalnya metode ini bisa diterapkan nggak ke kehidupan gue, atau apakah gue udah ngelakuin hal itu atau belum. So, cari buku yang memang kalian tertarik sama topiknya. Mungkin ada orang yang suka baca buku fiksi, ada juga yang non fiksi kayak gue. Tips selanjutnya adalah bacanya jangan buru-buru.
Gue juga sadar gue bukan tipe yang bisa baca cepet, bacanya harus selesai cepet juga. Kayak misalnya 1 hari atau 2 hari udah harus kelar 1 buku. Makanya gue kasih target yang gak susah-susah banget, 1 bulan 1 buku. Dan menurut gue itu sangat bisa sih harusnya. Gue juga gak kasih target buat baca bukunya berapa halaman per hari. Yang penting 1 bulan harus selesai 1 buku aja. Sekarang bahkan gue udah mulai enjoy dengan baca buku, jadinya mulai baca 2 buku 1 hari. Dicicil juga bacanya. Menurut gue baca buku itu juga merupakan salah satu bentuk me time gitu. Jadi harusnya dibacanya dengan relax, dengan santai, tapi kita tetap dapat ilmu. Nah mungkin buat beberapa dari kalian dengan kemajuan teknologi yang ada, berpikir nggak usah baca buku lagi. Sekarang udah ada tools lainnya kayak misalnya podcast atau audiobook. Dan itu nggak masalah, cari yang kalian memang lebih suka, metodenya semuanya juga bisa efektif kok. Buat gue pribadi, gue juga dengerin kayak podcast atau audiobook gitu kok. Cuman buat yang bener-bener belajar, gue tetap prefer buku. Soalnya gue bisa tandain poin-poin pentingnya, bisa gue garisin atau stabiloin. Kalau misalnya kayak audiobook atau podcast, mungkin one day kalau gue mau lihat lagi atau mau denger lagi, poin-poin pentingnya gue mesti denger lagi dari awal atau diingat menit keberapa. Kalau misal buku kan kita tinggal buka, tinggal cari aja yang kita udah tandain di mana. Sama seperti yang udah gue bilang tadi, supaya nggak lihat layarnya terlalu lama, jadi gue juga tetap prefer buku dibanding tools-tools lainnya. Oke, segitu aja guys tipsnya dari gue. Gue tahu itu it's easier said than done, tapi kalau gue pribadi udah bisa bangun habit baca buku, gue juga yakin kalian pasti bisa. Memang yang paling sulit di awal adalah buat ngelakuinnya dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di episode produktif bareng lainnya. Bye-bye.